gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Boleh itu Kak. Inara Rusli bersama kuasa hukumnya Darugutni mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Inara selaku terlapor sudah menerima surat penolakan restoratif justice dari Warda Tinamawa. Meski mendapatkan penolakan melalui kuasa hukumnya Darugutni, Inara tetap mengusahakan perdamaian dari masalah ini demi kebaikan anak. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Namun tidak demikian dengan Mawa. Ibu satu orang anak itu menolak dan menutup pintu damai terhadap Inara dan suaminya Ihsanul Fahmi. Kami sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut ya berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status putri. Kini Inara pun pasrah. Mantan istri musisi Virgon itu mengaku siap menjalani proses hukum yang dilayangkan padanya. Kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang dari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Sebelumnya Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perjinahan oleh Warda Tinamawa. Laporan tersebut dibuat pada Sabtu 22 November 2025. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lawakan berubah jadi laporan polisi. Inilah yang terjadi pada komika Panji Pragiwaksono, di mana materi stand-up komedi berjudul Mens Rea yang awalnya ditampilkan sebagai hiburan malah berujung ke ranah hukum. Stand-up komedi yang ditampilkan Panji Pragiwaksono dalam panggung berjudul Mens Rea banjir somasi hingga laporan polisi. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana layangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena Panji dianggap merendahkan pilihan politik sebagian warga. Inilah pernyataan Panji yang menuai protes. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Meski banjir laporan, namun DPR RI tegaskan kasus Panji tidak ditangani semena-mena. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. Selain pasangan Dharma Kun, Panji juga dilaporkan masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka menilai materi Mens Rea mengandung fitnah dan penghasutan. Meski Muhammadiyah dan NU membantah laporan ini, namun proses hukum terus berlanjut. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana renovasi 60.000 sekolah rusak di Indonesia pada tahun 2026. Prabowo tegaskan komitmennya untuk hadirkan sekolah unggulan di tiap provinsi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan perbaikan 60.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menjelaskan secara keseluruhan Indonesia memiliki 300.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Prabowo berharap perbaikan tersebut bisa selesai secara bertahap dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Tahun ini saja saya akan renovasi 60.000 sekolah dan seterusnya. Kita punya 300.000 sekolah. Saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua kampus sekolah-sekolah di Indonesia. Dan juga kualitasnya akan kita tingkatkan di setiap bidang. Selain fokus pada perbaikan sekolah, Prabowo juga tegaskan komitmennya untuk hadirkan sekolah unggulan setiap provinsi. Sekolah unggulan tersebut mencakup SMA Taruna Nusantara maupun SMA Unggul Garuda. Ya, pemerintah Provinsi Jakarta hari ini secara resmi melaksanakan pembongkaran perdana tiang monorail di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selama proyek pembongkaran, akan ada penerapan rekayasa lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said. Dinas Perhubungan Jakarta akan melaksanakan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan pembongkaran tiang monorail. Pekerjaan pembongkaran dilaksanakan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said di sisi timur dengan titik awal setelah Jalan Gembira hingga titik akhir di Jalan Jenderal Gatot Subroto atau Simpang Kuningan. Kegiatan pembongkaran diawali dengan groundbreaking di sekitar stasiun LRT Setiabudi. Selama kegiatan berlangsung, jalur lambat Jalan HR Rasuna Said sisi timur akan ditutup sementara. Pemirsa, warga ibu kota mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta untuk segera membongkar tiang monorail. Meski demikian, warga meminta agar pembongkaran tidak mengganggu mobilitas warga. Luas jalannya. Daripada gini kan mangkrak, jadi kan agak sempit gitu. Selain itu, untuk pemandangan juga kira-kira mengganggu nggak Bu? Pemandangan kota? Kalau dengan begini sih mengganggu ya gitu ya. Tapi kalau diratain kayaknya enggak deh. Akhirnya ya, soalnya udah lama banget ya jelas. Pemandangannya kok jadi nggak indah kan, jadi kalau dicabut happy sih harusnya. Jadi lebih bagus lah. Oke, kemudian kan rencananya akan ada di lebaran jalan setelah dicabut, kira-kira gimana? Soalnya bagus juga, soalnya di sini kan macet terus ya. Macet banget, jadi kayak kalau misalnya dipelebarin lagi harusnya lebih bisa mengurangi macet. Bagus sih, cuman tapi kayak harus dipikirin sih, misalkan kayak rush hour gitu nanti bakal menimbulkan kemacetan atau enggak, terus akan mengganggu mobilitas orang lain gitu atau enggak gitu sih. Eksekusi tanah seluas 1 hektar di Kota Padang, Sumatera Barat berujung ricuh. Termohon tolak eksekusi hingga melakukan aksi penghadangan. Maju, anggota mana nih? Situasi di Kampung Kalawi RT 1 RW 6 Kecamatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat memanas saat petugas Pengadilan Negeri Padang membacakan surat penetapan eksekusi lahan. Eksekusi dilakukan atas sengketa tanah seluas 1 hektar dengan Syafri sebagai pemohon eksekusi dan Daimi Said sebagai termohon eksekusi. Kericuhan terjadi saat pihak termohon melakukan aksi penolakan. Keluarga termohon bahkan sempat pingsan. Sejumlah warga menghadang alat berat yang akan merobohkan bangunan. Petugas kepolisian terpaksa melakukan upaya paksa untuk mengamankan lokasi. Sengketa tanah antar kaum suku Tanjung ini telah berlangsung puluhan tahun. Berdasarkan putusan pengadilan, perkara ini dimenangkan oleh pihak Syafri sebagai pemohon eksekusi. Meski diawali aksi penolakan, pihak Pengadilan Negeri Padang menegaskan eksekusi tetap dilaksanakan sesuai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandara, Rai News melaporkan.